Dia akan memulihkan seluruh keadaanmu. Dan biarlah semua orang yang mendengarkan ini boleh mengalami satu perubahan yang baru. Masuk di dalam a new dimension bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang saudara-saudari, keluarga besar Allah alami, ingat kita punya Bapa yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang mustahil bagimu. Dia akan memberikan kepadamu senantiasa jalan keluar. Maka jangan pernah khawatir, saudara-saudaraku. Kita akan mengalami perubahan, pembaruan. Maka tujukan pandanganmu kepada Tuhan Yesus, kepada kebenaran firman Allah. Karena dia menuntun kita, dia mengajar kita, dia mendidik kita, dia memulihkan kita, dia menyembuhkan kita. Terima kasih ya Tuhan Yesus, pengurapan-Mu turun Tuhan, mujizat-Mu bekerja Tuhan. Kalau hamba-Mu mengalami mujizat, hamba percaya setiap orang yang percaya akan alami mujizat demi mujizat. Tidak ada yang mustahil. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Jangan Kamu khawatir, di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Bapa di surga memelihara. Bapa di surga memelihara. Kita mau angkat
ini untuk melayani Tuhan. Jangan Sia-siakan waktu yang Tuhan hidup ini. harus jadi berkat. Tuhan, Pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. kita mau masuk ke kebenaran firman Tuhan, mari kita angkat ibadah kita akan firman berita bagi kami. Berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah pujian-pujian penyembahan menjadi dupan yang harum di hadapan-Mu ya Allah Bapakku. Yesus Kristus Tuhan pencipta langit dan bumi ini yang memberikan nafas kehidupan kepada kami. Firman itu
adalah kebangkitan bagi kami. Firman itulah adalah Engkau sendiri Tuhan, yang terus Tuhan menuntun kami, yang membawa kami terus kepada rancangan-Mu. Dan setiap orang yang hatinya teguh, yang kekuatannya hanya mengandalkan Engkau Tuhan, Engkau memberkati Tuhan. Firman ini biarlah firman ini Tuhan bekerja di dalam setiap orang yang mendengarkan dan yang melihat melewati live meeting ini Tuhan. Mereka boleh mengalami perubahan, mereka boleh mengalami berkat-berkat Tuhan. Dan hamba-Mu yang Kau percayakan ini Tuhan, Kau berikan pengurapan yang daripada Engkau, hikmat yang daripada Engkau. Mulut hamba-Mu ini menjadi pipa corong-Mu Tuhan bagi umat-Mu yang ada di bumi ini Tuhan. Sehingga mereka melihat bahwa ada Allah yang dahsyat, ada Allah yang luar biasa, ada Allah yang terus memperhatikan umatnya yang mencarinya dengan segenap hati. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Nyatakan kemuliaan-Mu, lawat mereka semuanya Tuhan. Sehingga mereka mengerti Yesus Kristus adalah Allah yang hidup. Karena dikatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun yang dapat datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih ya Bapak untuk kepercayaan Tuhan yang Kau berikan hamba-Mu, tidak ada apa-apanya, tapi Engkau yang terus berkarya. Segala kemuliaan, segala hormat hanya bagi Yesus Tuhan. Saudaraku semuanya, saat ini karena banyak kekhawatiran yang sedang melanda dunia, maka Tuhan berikan ini juga kekhawatiran judulnya. Tapi kita tidak perlu saudara terlalu khawatir. Jadi bukan penyakit virus corona yang akhirnya menghancurkanmu, tapi karena kekhawatiranmu itu yang mematikanmu. Firman Tuhan katakan di Galatia 5 ayat 24, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Manusia karena hawa nafsu, keinginan yang hanya secara lahiriah saja yang terus dipikirkan, hanya tubuhnya saja, hanya keinginan-keinginan daging, saudara. Tapi kalau kita pikirkan, saudara, benar-benar saya ini adalah orang pemalu, penakut, tidak pandai, tidak bisa apa-apa. Tapi Tuhan ubah saya dari wanita yang pemalu menjadi wanita yang sekarang cicak rowo di depan saudara. Jadi saudara, ada di dalam kehidupan kita 3 hal yang harus kita lawan, yaitu pertama, kalau kita manusia jasmani, kita butuh makan, kita butuh untuk menguatkan tubuh kita. Kita suka lapar mata lagi ya saudara. Waduh, segalanya kalau bisa dibeli deh. Kepengen ini, kepengen itu, makanan, perut kita ya saudara. Tapi ada yang lebih utama, yaitu batiniah kita. Seringkali orang lupa. Kita hanya memikirkan luar jasmani kita, tapi kita lupa roh kita. Kalau roh kita beri makan setiap hari, rohani kita, roh kita, batiniah kita ini diisi oleh firman Tuhan. Maka firman Allah, roh ini menjadi hidup, menjadi lebih menguasai hal-hal hawa nafsu, saudara. Itu yang luar biasa. Ya saudara, karena didikan Tuhan bertahun-tahun kepada saya, untuk saya mengerti jalan-jalannya Tuhan. Mungkin saudara semua kaget kalau mendengarkan. Saya ini masuk 72 tahun. Tapi kekuatanku tidak hilang. Saya seperti orang yang berumur 40 tahun. Saya lakukan semuanya. Saya juga masih nyupir. Saya melayani Tuhan. Karena proses yang Tuhan buat di dalam hidup ini. Tadinya saya penuh khawatir. Bahkan saya sempat mau bunuh diri. Apa sih artinya hidup ini?
saya mengalami kesulitan, saya mengalami kehancuran, ya saudara. Tetapi ketika firman itu datang di dalam hidup, firman yang terus saya baca dan saya tahu bahwa roh Allah itu menuntun kepada kebenaran, kepada firman yang hidup. Ketika rohani kita terus, maka perlunya kita baca firman Allah setiap hari. Saudara, musuh pertama yang harus kita lenyapkan adalah hawa nafsu dunia dan segala keinginannya. Terwakili di dalam manusia lahiriah kita sehari-hari, saudara. Jadi hari-hari kalau kita melekat kepada Allah, kepada firman-Nya. Ya saudara, ini pandemi, ini corona membuat jalanan kan sepi beberapa bulan ini. Tapi waktu macet-macetnya jalan ketika keadaan biasa, saudara, jalan dari Bintaro ke Jakarta Pusat bisa 2-3 jam baru sampai. Sekarang setengah jam bisa sampai, ya saudara. Tapi pada saat kita hadapi kemacetan, kita mau marah. Enggak, saudara. Ada firman. Baca itu firman, satu ayat aja. Bercokol di hatimu, termeterai di hatimu. Saudara, kita tidak menjadi orang yang tidak emosi. Kita menjadi orang yang bijak, saudara, karena kebenaran-kebenaran firman. Maka dikatakan juga di Markus 7. Kenapa? Ya saudara, jasmani ini, itu yang sering kali melanda banyak orang, yaitu perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Kalau saudara tidak mencapai keinginanmu, engkau jadi marah, engkau menjadi gelisah, engkau menjadi khawatir, ya saudara. Maka dikatakan di 2 Timotius 3 ayat 4 juga. Suka berkhianat, orang yang tidak takut Tuhan, orang yang tidak ada di dalam tuntunan didikan firman Allah. Itu orang suka berkhianat, suka berbohong, ya saudara. Tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Makanya saya katakan kita jangan main-main dengan kebenaran firman Allah. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Jadi dalam pergaulan kita mesti melihat, ya saudara. Memang nyata dalam dan ada di dalam hidup setiap orang. Maka dikatakan di Roma, tidak ada satupun orang yang tidak berdosa. Semua kita berdosa. Tapi kita mau dipulihkan. Kita mau jauh daripada dosa. Ya saudara, 1 Petrus 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Anak-anak yang taat dan yang jangan menuruti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Sedangkan manusia batinnya ada dalam hidup kita, yaitu manusia roh. Tidak kelihatan, saudara. Maka perkuatlah manusia rohani ini. Bagaimana caranya? Satu yang saya katakan, cari kerajaan Allah dengan kebenaran. Karena di situ ada 4 hal, yaitu semuanya itu akan ditambahkan. Dan dikatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kemudian hal yang ketiga yaitu kita harus baca firman. Baca, ngerti nggak ngerti baca. Kadang-kadang kita nggak ngerti, ada ayat-ayat yang kita nggak ngerti. Tapi baca aja, baca. Sampai saatnya ada hikmat, ada roh Allah yang bisa menjabarkan itu semuanya, saudara. Sehingga kita juga tidak gampang terpengaruh dengan pengajaran-pengajaran yang menyesatkan kita, ya saudara. Adanya mengatakan sekali selamat tetap selamat, sekalipun berbuat dosa. Mana mungkin selamat kalau orang itu udah diselamatkan,
udah menerima dia sebagai juru selamat, tapi mau berbuat dosa sama maunya, ya nggak bisa. Itu tidak ada keselamatan di dalam dirinya, ya saudara. Maka hal yang terakhir adalah masuk di dalam doa pujian penyembahan dalam unity siang dan malam seperti yang diajarkan oleh Gembala Sidang Pendeta Niko. Maka manusia roh diberi makanan rohani, itu akan menguasai jasmanimu. Seluruh kehidupanmu dan manusia daging, hawa nafsu emosi itu akan terkendali dengan dibangunnya manusia rohani. Banyak orang yang menyebut, aku full timer, aku pengerja gereja, tapi perbuatannya melebihi dari manusia dunia. Umumnya manusia hanya mementingkan manusia lahiriah, itu pada umumnya. Seperti perut yang lapar, mata yang ingin menikmati keindahan dan hal-hal duniawi lainnya yang bisa dinikmati oleh manusia lahiriah. Sedangkan di dalam kita, manusia batinnya kurang kita perhatikan atau mungkin tidak mendapat perhatian sama sekali. Yang dipikirkan ya enaknya seperti orang-orang dunia pada umumnya, bangun tidur bukannya mengucap syukur, terima kasih ya Tuhan, kita masih bisa bergerak, tangan kita bergerak, kaki kita bergerak. Ada orang bangun tidur buka mata udah nggak bisa turun dari tempat tidur. Ya saudara, maka itulah sebab kita mengucap syukur. Saudara, burung-burung aja subuh-subuh dia udah mengucap syukur. Masa kita manusia yang diciptakan serupa dengan gambar Allah, kita tidak bisa mengucap syukur? Saudara, mari perhatikan kehidupan kita, hati kita, pikiran dan rohnya menghidupkan kita. Jangan pernah diabaikan. Atau kita tidak peduli dan masa bodoh dengan yang di dalam ini, saudara. Yang penting yang luar, yang penting ini pagi aku bangun, siapa yang ku makan, siapa yang ku kerjain, siapa yang ku cak. Enggak saudara. Kalau anak Tuhan benar-benar takut akan Tuhan, pagi-pagi dia bersyukur, terima kasih ya Tuhan. Aku tahu sepanjang hari ini aku dalam kasih karuniamu, aku dalam berkatmu, aku dalam perlindunganmu. Dijauhkan dari roh kecelakaan maut, dijauhkan dari segala kelalaian orang, dijauhkan dari segala niat jahat orang. Itu saudara. Padahal yang di dalam ini, roh ini, batinnya ini sangat menentukan kelak apa jadinya yang di luar. Orang bijak berkata, you are what you think. Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Ya saudara, mengapa? Pikiran memiliki dampak yang dahsyat dalam hidup kita, saudara. Jadi kita harus menjaga ya saudara kehidupan kita. Kita semua adalah hasil dari cara kita berpikir. Pikiran itu adalah segala-galanya. Apa yang kita pikirkan, jadilah kita seperti yang kita pikir. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Itu dikatakan oleh Amsal 23 ayat 7. Kata perhitungan itu berasal dari kata Ibrani, yaitu syaar, yang artinya membuka pikiran ini. Untuk memiliki hidup bahagia, saudara, tidak cukup hanya memperhatikan manusia lahiriah. Wah, rumahnya saudara, saya pernah ini konseling ya saudara, karena saya banyak orang konseling yang dikatakan, saya diundang, saya dipanggil, saya dijemput. Saya pikir, wah, ini mah luar biasa. Di kantornya aja gedung yang luar biasa yang ada di Jalan Sudirman. Tapi tahu-tahu dia berkata kepada saya begini, Bu, saya kalau mau pindah rumah, hari ini saya mau pindah rumah, saya bisa langsung pindah. Rumah mana yang saya sukai, semuanya ada, dia bilang. Tapi kenapa ya Bu,
saya itu ingin bunuh diri. Kaget saya, saudara. Jadi saya melihat semuanya serba luar biasa, rumah kayak istana, tempat pekerjaannya gedungnya luar biasa. Saya tidak akan pernah menyebutkan nama seseorang di dalam konseling ini. Tapi saya mau memberitahu kepada saudara, kekayaanmu, keindahan alam ini semua tidak bisa membahagiakan hidupmu. Tidak bisa mengisi kekosongan batinmu. Saya mengerti. Anak-anaknya bagus-bagus, anaknya lucu-lucu, saudara. Suaminya begitu baik, tapi dia mau bunuh diri. Saya doakan satu hal yang kamu tidak miliki, yaitu Allah yang hidup. Adalah Yesus Kristus yang tidak pernah kau undang di dalam hidupmu ini. Engkau tidak pernah mencari dia. Engkau tidak pernah berpikir, kalau kita melihat alam, ada siang, ada malam, ada matahari, ada bulan. Siapa yang menciptakan itu? Saya doakan dia, saudara. Dia nangis-nangis. Maka saya tuntun dia berdoa untuk menerima dia sebagai juru selamat. Yang memberikan damai. Gak ada kekayaanmu memberikan damai. Karena di mana hartamu, di situ hatimu. Tapi kalau kita takut akan Tuhan, firman Allah hidup di dalam kehidupanmu, itu akan menguasaimu. Dan dia menerima. Hari berikutnya saya kontak, dia bilang, saya belum pernah merasakan ini. Saya rasa damai, saya rasa tenang. Jadi ingat saudara, bukan harta kekayaan yang membuat engkau bahagia. Jadi untuk memiliki hidup yang bahagia, tidak cukup hanya memperhatikan manusia lahiriah saja, tubuh saja, manusia batin yang ada di dalam kita, pikiran kita, hati kita, dan roh yang harus diutamakan. Simak apa yang ditulis di dalam Efesus 4 ayat 23. Sudahkah Anda memberi makan roh yang ada di dalam kita dengan makanan rohani, yaitu firman Tuhan secara teratur setiap hari, saudara. Wherever you are. Mau di mobil, mau di mana, kau duduk diam, maka tidak pernah engkau menggerutu, mengeluh, mengomel. Ya saudara, kenapa? Karena firman Allah sendiri katakan, kalau engkau bersungut-sungut, engkau mengeluh terus, engkau akan dibinasakan oleh malaikat maut. Saudara, dalam keadaan saya sangat terjepit, saya mengalami tantangan yang luar biasa yang rasanya saya tidak bisa atasi. Ketika saya mendapatkan firman ini di 1 Korintus 10 ayat 10. Kalau kita suka ngomel, suka mengeluh, roh maut yang mengikuti Anda. Wah, saya tidak mau mati oleh karena roh maut. Berarti tidak masuk ke rumah Bapak di sorga, tapi ke neraka. No way. Disitulah saya tidak pernah bersungut-sungut. Saya selalu mengucap syukur in any situation. Makanya orang tanya, ibu, kalau ibu bisa segar gitu. Segar karena saya menghidupi firman Allah. Roh kita dibangkitkan. Roh kita penuh dengan kebenaran firman Allah. Ya saudara, itulah. Sudahkah Anda memikirkan perkara-perkara di atas? Di atas, bukan perkara-perkara di dunia, tapi perkara-perkara di atas, di mana Tuhan ada, ya saudara. Renungkan dan jadilah bijak. Hidup ini adalah kesempatan. Ya, kita nyanyikan lagi lagu ini supaya kita mengerti hidup ini kesempatan, saudara. Kesempatan-kesempatan yang tidak akan pernah kembali lagi. Ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini
Ini lagu luar biasa, saudara-saudaraku kekasih. Ini lagu diciptakan oleh seorang pendeta, yaitu Wilhelmus Latumahina. Ternyata ini ada kisah di balik lagu hidup ini adalah kesempatan, saudara. Saya membaca kisahnya, saya menangis. Sangat menyentuh, walau menyedihkan bagi sang pengarang. Bagus nih untuk direnungkan. Lagu ini berawal dari sebuah kisah pergumulan batin yang dialami oleh pendeta Wilhelmus. Ia adalah seorang gembala sidang GPI Bethsaida di Serpong, Tangerang. Ia memiliki seorang anak yang adalah anak sulungnya. Anaknya ini sangat diberkati oleh Tuhan dengan berkat, dengan bakat yang diberikan oleh Tuhan. Ia di bidang musik. Bakat yang ia miliki membuatnya dia terlibat di bidang musik dan masuk ke dalam komunitas pengiring musik ibadah di gereja. Komunitas musik ini terdiri dari orang dewasa dan hanya ia sendiri adalah anak, ya saudara. Anak muda maksudnya. Hari silih berganti ia semakin diberkati oleh Tuhan dan tumbuh semakin besar. Hingga pada usianya yang ke-17 tahun pada tahun 2004. Saat itu anak dari pendeta Wilhelmus baru saja lulus SMA. Terjadilah sesuatu kecelakaan lalu lintas yang akhirnya merenggut nyawanya, ya saudara, dari anak sulung pendeta Wilhelmus. Saat-saat kehilangan anak putra sulungnya ini, ia duduk dalam keheningan